Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Swanto. Saya dari Cookies.com ingin membuat demo untuk aplikasi mobile yang saya buat. Itu berkaitan dengan IoT Internet of Things Challenge yang diadakan di decoding.com. Untuk IoT yang saya ikuti itu untuk kategori smart home. Adapun permasalahan yang saya angkat adalah kebocoran gas di suatu rumah, maling pada saat rumah kondisi kosong, dan kemudian ada remote lampu. Untuk kebocoran gas, saya menggunakan sensor gas MG2 untuk deteksi metan butan detection, atau termasuk dalamnya sensor asap. Kemudian untuk maling rumah dalam kondisi kosong itu saya manfaatkan motion sensor infrared dengan controller HC SR501, yaitu mendeteksi gerakan. Jadi dalam kondisi rumah kosong jika terjadi gerakan itu akan memberikan warning. Dan yang terakhir adalah remote lampu. Saya hanya menggunakan beberapa LED. Kemudian ada tambahan servis data suhu di aplikasi mobile saya. Untuk aplikasi Android-nya nanti terdapat kondisi suhu di dalam rumah tersebut secara real time. Saya menggunakan sensor suhu dengan controller BMP 180 digital. Kemudian untuk data yang diolah dari Gignesia, termasuk sistemnya, saya sedikit ringkas. Untuk pola kerja sistem kebocoran gas itu dari sensor gas MG2 itu akan mendeteksi jika ada gas yang bocor atau terdeteksi oleh sensor tersebut, itu akan mengirimkan data, mengirimkan warning ke Gignesia. Di situ terdapat beberapa atribut yang akan menampilkan posisi dari info gas. Kemudian saya juga menambahkan push notification. Jadi dari ketika gas itu terdeteksi oleh sensor, itu akan otomatis langsung pass notification kepada device Android si pengguna. Jadi seketika terdeteksi ada gas, kebocoran gas, itu si pengguna akan mendapat notifikasi atau pemberitahuan secara langsung atau warning dari si Arduino tersebut. Dalam hal ini saya menggunakan service dari parse.com. Nanti detailnya pada saat demo. Kemudian untuk kondisi maling secara sistem sama, hanya dari sensor yang berbeda, yaitu deteksi sensor gerak. Untuk remote, saya menggunakan akses kontrol dari Gignesia, termasuk di dalamnya untuk sensor gas dan sensor gerakan itu dapat diaktifkan dan dinonaktifkan dengan menggunakan device Android. Jadi ketika si motion detection itu kita aktifkan, jadi pada saat aktif itu akan memberikan warning kepada kita. Tetapi dalam kondisi motion detection itu tidak kita aktifkan, maka kita tidak akan mendapatkan pemberitahuan atau warning dari detection itu, atau dengan kata lain kedua sensor itu tidak bekerja. Kemudian untuk suhu saya kirimkan data dari si Arduino untuk ke Gignesia dan dapat ditampilkan di device Android. Oke, itu saja data yang diolah melalui Gignesia. Hampir semuanya diolah melalui Gignesia. Kita lanjut ke demo.
Untuk skemanya saya gambarkan seperti berikut. Jadi dari device Intel Galileo itu ketika menerima sensor untuk push notification, terutama itu menerima ada yang terdeteksi kejadian, yaitu deteksi gerakan atau dari sensor gas, itu akan dia mengirim perintah ke parse.com untuk push notification ke device Android yang diinstal yang sesuai dengan device Android. Kemudian untuk API yang digunakan dari Gignesia itu hampir semuanya dipakai. Jadi dari Intel Galileo mengirimkan data, semisal di sini adalah data temperatur. Dari Intel Galileo ngirim ke Gignesia, dan si Android itu ke data dari Gignesia untuk data temperatur, status sensor-sensor dan lampu yang akan kita tampilkan di device Android. Kemudian API control juga saya gunakan di sini, yaitu dari Android mengontrol ke Gignesia, dan Gignesia itu akan memberikan kontrol ke Galileo. Semisal yang ada itu yang terdapat di sini yaitu kontrol lampu. Jadi di Android menyalakan lampu, ngirim ke Gignesia, dari Gignesia kemudian dikirim ke Intel Galileo untuk menyalakan atau menonaktifkan lampu, termasuk mengaktifkan atau menonaktifkan sensor. Secara singkatnya, flow atau alur kerja Internet of Things yang saya buat seperti ini. Terima kasih. Oke, kita mulai untuk demonya. Di sini saya develop aplikasi menggunakan Android Studio untuk aplikasi mobilenya. Berikut tampilan Android Studio-nya, tampilan project saya. Kemudian untuk develop di Intel Galileo saya menggunakan Intel XDK 8 Edition. Saya menggunakan JavaScript. Kemudian untuk wiring di Intel Galileo, ada sensor MG, peer, ada temperatur, dan ada lampu di atas peerboard. Sudah saya konekkan. Kemudian dari Ethernet connect ke, saya gunakan router WiFi TP-Link USB modem. Ini udah connect ke internet, dan untuk aplikasinya sudah saya jalankan di handphone seperti berikut. Halo, sekarang kita masuk sesi perkenalan hardware-nya. Hardware yang saya gunakan itu untuk sensor gerakan itu menggunakan ini, polyelectric sensor infrared. Jadi dia akan mendeteksi gerakan. Kemudian untuk sensor gasnya saya menggunakan MG2 ini. Kemudian saya untuk demo remote lampunya saya menggunakan LED, ada 3 buah. Saya perjelas, yaitu biru, kuning, dan putih. Untuk sensor temperaturnya saya menggunakan BMP 180 yang ini. Semua sudah saya wiring. Dan untuk core Arduino nya itu saya gunakan Intel Galileo, karena emang di jalan ini harus menggunakan device dari Intel ya. Saya menggunakan Intel Galileo, betul dapat pinjaman. Oke, hardware yang saya gunakan itu saja. Terima kasih. Oke, lanjut ke demo. Berikut adalah wiring
diagram wiring dari Arduino saya. Itu sudah ada sensor peer, MG2, kemudian ada beberapa LED dan sensor temperatur PMP180 yang menyediakan tampilan suhu di aplikasi Android. Dan Intel Galileo sudah connect ke internet menggunakan WiFi router TP-Link. Saya menggunakan USB modem. Saya develop aplikasi Android menggunakan Android Studio, dan untuk Arduino saya gunakan Intel XDK ETH Edition. Untuk selengkapnya bisa dicek di Google. Oke, berikut tampilan aplikasi Android saya seperti berikut. Saya close up. Untuk sini ada 3 switch untuk lampu biru, kuning, dan putih, dan di atasnya ada tampilan suhu, dan ini merupakan tombol refresh untuk getting data agar datanya refresh dari Gignesia. So, untuk suhu sebelumnya ada 33,80, saya klik tombol button refresh. Untuk sekarang adalah posisi 33,00. Di sini ada tombol switch untuk lampu biru, kuning, dan putih. Saya coba nyalakan untuk lampu biru. Kondisi Arduino lampu biru menyala, dan di switch menyala juga, dan di aplikasi Arduino kondisi on. Ini untuk berlaku untuk 3 lampu. Saya nyalakan putih dan saya nyalakan kuning juga. Ketiganya menyala. Saya matikan satu persatu. Saya matikan putih, saya matikan biru, atau terlihat yang menyala lampu kuning. Saya matikan untuk lampu putih, saya contohkan nyala. Untuk lampu biru saya nyalakan, saya matikan kembali. Untuk lampu putih saya nyalakan dan matikan kembali. Di sini saya menggunakan API control dari Gignesia. Oke, untuk remote lampu seperti itu. Sedangkan untuk sensor kontrol yang mendeteksi security atau keamanan, di sini terdapat 2 switch, yaitu switch motion dan switch gas atau sensor gas ya. Di sini kondisi sensor gas sensor motion itu tidak aktif, sehingga jika ada gerakan di depan switch ini, di depan sensor ini, maka dia tidak akan memberikan notifikasi pada aplikasi Android. Dan di paling bawah saya fokuskan, terdapat gas info atau gas status kondisi aman atau baik. Ketika terdeteksi gas metan, butan, atau yang mudah terbakar, yang dikonsumsi, yang terdeteksi oleh MG2, dia akan menampilkan gas status bahaya. Sebenarnya dari website Gignesia, atribut-atribut yang saya posting itu semuanya saya tampilkan di Gignesia, jadi gas status juga terdapat di website Gignesia. Oke, kita demokan untuk sensor motionnya. Kita aktifkan. Sudah aktif. Ketika ada gerakan di depan sensor motion, yaitu sensor motion, saya bergerak, akan mengirimkan warning ke device motion detected. Ini bisa dikustomis karena ini masih prototipe. Saya tampilkan seperti ini. Walaupun dalam kondisi handphone terkunci, ketika ada gerakan, saya bergerak tadi ya,
tetap akan ada warning di device kita. Ada button menonaktifkan suara. Oke, saya matikan sensor motion karena nanti akan memberi notif terus jika tidak saya matikan. Kemudian untuk sensor saya fokuskan dulu. Kemudian untuk sensor gas di sini sudah aktif ya. Ketika saya demokan di sini. Ini sensor gasnya. Ini sensor gas. Saya gunakan korek api. Korek api gas. Gas saya semburkan agar terdeteksi di depan sensor. Dalam kondisi seperti ini, dia sudah mendeteksi. Ketika dalam kondisi gas sudah cukup tinggi, dia mendeteksi dan mengirimkan notif seperti pada saat motion kita terdeteksi. Di sini kita mendapatkan notifikasi bahwa gas detected. Kemudian status gas di dalam aplikasi Android saya, jika kita rusak menjadi bahaya. Oke, itu tadi demo dari saya. Demikian, semoga dapat membantu rekan-rekan dalam mendevelop aplikasi ya. Terima kasih. Salam gogis.com.